Sobat ATM, jangan lupa like, comment, subscribe TV Medoran. Oh, sebelah kanan ya. Aku bang sebelah kanan ya. Oh gini. Ini kula kebablasan kayaknya. Kula kebablasan pun pun tekan pertigaan dhuwur niki kula. Nggih kebablasan apa nggih? Pun melewati masjid manjat terus. Nggih pun nggih kula balik. Ya. Ya, Bablas kita ya? Muter balik. Muter balik kita bablas. Nanti ada tulisannya bang, juru kunci. Oh, juru kunci ya. Sobat ATM, jangan lupa like, comment, subscribe TV Medoran. Monggo Pak, coba diceritain. Nah, Siapa tahu nanti jadi, ini kan orang-orang di Indonesia Timur, di Indonesia Tengah juga kan pada tahu tentang sejarah pejajaran sampai di Sagu Cilacap ini seperti apa gitu Pak. Jadi awalnya itu kan Siung-Wanara ya, Prabu Siung-Wanara itu punya anak 7, yaitu Susuk Tunggal, Linggawesi, Anggalarang, Munding Melati, terus Munding Wangi, Siliwangi ya. Siliwangi. Siliwangi. Nah ini yang terakhir itu Munding Malati. Nah, Munding Malati itu dulu anak ke-7 dari Prabu Siung-Wanara. Nah, Prabu Siung-Wanara itu punya adik Arya Banga. Nah, Arya Banga itu yang nurunin Jogja Solo lah. Iya. Nah, jadi Jogja Solo ini ujung-ujungnya juga dari penjajaran sih. Dari dulu, penjajaran ya. sini. Nah, singkat cerita, Munding Wangi itu, Munding Malati itu dulu diutus sama Prabu Siung-Wanara suruh membuka wilayah barat lah gitu ya, wilayah timur ke sini. Nah, singkat cerita dalam perjalanan itu sekitar 2 tahun membawa prajurit, membawa istri, membawa anak 4. Nah, anak 4 itu yang ketelahnya Mbah Wadas Malang, Mbah Gunung Sari, Mbah Segarawangi, dan Mbah Adipati Anom Ajarsena. Nah, dari dalam cerita itu daerah-daerah yang di depannya pakai Ci gitu ya, ya sangat dimungkinkan beliau yang ngasih nama. Contohnya kayak Ciami, Cipari, Cisambu. Beliau kasih nama ya Pak ya. Pakai Ci semua ya. Nah, dalam perjalanan itu ya mesti kan ada berhenti lah ya, nggak langsung gitu ya. Terus diceritakan di situ istrinya meninggal di jalan. Nah, karena waktu itu kan dalam riwayat Mbah Munding Melati itu setiap mengalami kesulitan dalam perjalanan pasti dia bahasa Jawanya itu topo broto semedi atau meditasi lah bahasa ini. Yeah. Nah,
singkat cerita sampailah di situ di suatu daerah sekarang namanya Cipari. Oh, Cipari. Ya. Nah di situ dia bingung. Nah terus dia meditasi tapa garang Pak, jadi tapa garang. Tapa dipanggang gitu ya selama 2 bulan. Itu kan kayaknya nggak masuk akal ya. Tapi zaman dulu bisa terjadi. Bisa terjadi ya, kalau zaman dulu Pak. Ya. Nah karena pengen dapat petunjuk lah. Tapa istilah Jawanya tapa garang, kalau bahasa sekarangnya tapa dipanggang gitu. Jadi di bawah api, dia di atas itu selama 2 bulan Pak, bukan sehari 2 hari, 2 bulan ceritanya. Sekarang petilasannya masih ada Pak di Cipari. Nah dari petunjuk itu beliau itu ya sudah kamu jalan ke arah timur. Nah singkat cerita jalan ke arah timur. Nah sampailah di Desa Kunci sekarang, dan di situ dia meditasi lagi, bingung lah maksudnya ini harus kemana. Nah terus ada petunjuk, kamu harus naik ke atas. Di sini kan dulu pegunungan ya. Oh iya. Ya. Waktu bapak tadi, waktu tadi sampai Hidarja itu kan persawahan, dan ya, situ dia berhenti, ya persawahan di situ lah. Dari meditasi itu, tapi syaratnya kamu harus punya kunci goib. Soalnya untuk masuk ke wilayah sini itu kan dulu susah Pak. Secara goib itu nggak mudah gitu. Kalau mungkin orang kerabat saja bisa hilang lah ibaratnya. Nah, singkat cerita dia nemu kunci goib itu lah ya. Nah makanya dia bilang suatu saat desa ini di daerah ini dinamai Desa Kunci. Oh, Desa Kunci. Sekarang Desa Kunci beneran ada. Sekarang Desa Kunci. Ya, ada kan Desa Kunci. Ada. Karena dia menemukan kunci goib lah. Singkat cerita dia naik ke atas. Dan di situ ketemulah sama seorang resi Buddha. Kuburannya ada sekarang masih parah. Dari komunikasi sama resi Buddha itu, terus akhirnya ya sudah kamu kan dulu kalau orang bepergian itu pasti yang dicari air sama makanan ya Om ya. Iya jadi, benar. karena kan belum ada orang ya, jadi ya sudah kamu di sana ada curug. Nah sekarang curug itu namanya Curug Windu Raja. Sebetulnya curug itu namanya Bintu Raja. Bintu Raja sebenarnya. Ya, sekarang jadi tempat wisata Om. Jadi di situ ada Curug Bintu Raja. Nah dari pertemuan itu, dari istirahat di curug itu, terus dia jalan ke arah timur. Nah ke arah timur akhirnya sampailah di Cisagu. Nah di Cisagu dia membuat rumah tapi di atas pohon Pak. Di atas pohon Om. Nah kan kalau orang Jawa kalau bikin rumah di atas pohon itu bahasanya nyayang ya, kayak nyayang burung lah. Makanya dia mengatakan suatu saat daerah ini dinamai Desa Penyayang, sekarang jadi Penyarang. Jadi karena, Desa Penyarang. Iya, karena awalnya dari dia nyayang. Penyarang. Nah, ternyata di sini sudah ada orang ya, seorang ulama Syekh, namanya Syekh Ngabei Tangerang. Nah, Syekh Ngabei Tangerang itu seorang ulama, punya murid, punya padepokan lah istilahnya ya. Nah, akhirnya singkat cerita ketemu, akhirnya diambil menantu. Nah terus Syekh Ngabei Tangerang itu kan sebetulnya seorang ulama yang diutus dari Kasunanan Solo untuk mensiarkan agama Islam di wilayah sini. Nah ngomong-ngomong, oh kamu anaknya Ciumanara. Oh ya kalau gitu saya tak lapor, soalnya wilayah ini di bawah wilayah kekuasaan Kasunanan Solo. Saya tak lapor ke Kasunanan Solo lah. Dari ngomong-ngomong itu terus ada tim kesini dari Kasunanan Solo. Nah ya sudah di situ jadiin kadipaten. Nah berdirilah Kadipaten Penyarang pertama. Perkiraan itu abad 14 lah 14 ya. Kadipaten Penyarang pertama itu abad 14. Ya sekitar 1425. 4 tahunnya 1425. Nah, terus berdirilah bikin pendopo. Lah singkat cerita SK-nya dari Kasunanan Solo itu turun itu sekitar 1475. Jadi 50 tahun kemudian baru ada SK. Ada Beslit lah zaman dulu. Nah, beliau meninggal terus diturunin ke anaknya Adipati Anom Ajarsena. Nah, Adipati Anom Ajarsena itu Adipati Penyarang kedua, punya anak 2. Satu Pangeran Jagasatru, kedua Nyai Ayu Wulan. Nah, setelah Adipati Anom Ajarsena meninggal, nah harusnya kan tahta kadipaten atau yang ganti itu harusnya Adipati Pangeran Warga Bangsa. Tapi karena Jagasatru, karena Pangeran Jagasatru itu mungkin waktu itu
tidak gimana lah nggak tahu deh, yang diangkat menantunya Pangeran Warga Bangsa. Jadi Nyai Ayu Wulan itu anak yang kedua itu punya suami seorang pangeran dari warga bangsa dari Pakuwon, Purwokerto. Dari Purwokerto. Iya, Purwokerto. Nah, singkat cerita terjadi huru-hara, perebutan kuasa lah, iya, kekuasaan. iya. Dan kuasa kalau zaman dulu kalau perebutan kekuasaan kan tidak ada kata maaf ya Om ya. Ya benar, Nah, kalau zaman pasti dulu. kalau nggak mati ya kayak gitu lah. Singkat cerita matilah. Gitu. Mati. Nah, zaman dulu untuk membuktikan ya maafnya dipenggal kepalanya. Zaman dulu loh Pak Ya, dipenggal kepala. Dipenggal kepala zaman dulu ya. Nah, terus kepalanya dikubur di Kunci, desa Kunci di situ. Di dekat SMA Negeri Kunci. Oh, waktu mau kesini kan ada SMA Negeri. Ya, Kunci. SMA Negeri. Nah, di situ ke sana. Dikubur di situ. Iya, di situ. Nah, badannya dibawa ke Pakuwon sama ayahnya, orang tuanya sama adipati Pakuwon dibawa ke Purwokerto. Nah, setelah itu karena ada huru-hara, jadi di sini statusnya status quo, jadi tidak ada kekuasaan. Tidak ada kekuasaan. Terus dari Kasunanan Solo ngutus orang Tumenggung, namanya Tumenggung Ketanangga. Nah, kenapa Kadipaten nggak ada kekuasaan kok dari Kasunanan Solo harus ngutus orang Tumenggung? Tumenggung itu kan dulu pangkatnya tinggi ya Om ya. Tinggi ya. Tinggi. Ya bukan prajurit biasa. Karena di sini dulu banyak orang sakti Om. Ya, sini banyak banget orang sakti. Jadi ya untuk memerintah suatu kekuasaan banyak rakyat orang sakti kan dia sendiri harus sakti ya. Benar. Harus sakti, kalau nggak sakti pasti tumbang sama rakyatnya ya. Sama ini ya. Nah, zaman dulu kan kekuasaan itu dibentuk karena dia punya kemampuan kesaktian luar biasa. Maksudnya diuji lah. Diuji ya. Akhirnya terjadilah Tumenggung itu diuji sama masyarakat sini, akhirnya Tumenggung itu menang, akhirnya berdirilah Kademangan, keturunan jadi Kademangan. Nah dulu, waktu itu kan setelah Tumenggung Ketanangga meninggal, terus balik lagi ke keturunan Cisagu, keturunan Cisagu balik lagi, tapi untuk sementara lah. Nah dari dulu Demang itu istilahnya Demang itu pasti juru kunci. Nah setelah ada pilihan kepala desa, pisah antara Demang sama juru kunci, pisah jadi kepala desa. Kalau misalnya juru kunci mau nyolong kepala desa ya boleh, kalau jadi tapi dilalahnya ya enggak gitu sampai sekarang. Jadi sekarang juru kunci sama kepala desa pisah. Kalau dulu waktu zaman masih Kademangan, Mas bisa. Ya, Demang pasti juru kunci ngerangkap lah istilahnya. Jadi kalau Mbah ini juru kunci yang saya ke-12 sekarang gitu ya. Ya, singkat ceritanya seperti itu. Singkat ceritanya seperti itu, Mbak. Tapi dari yang itu batu itu namanya batu apa? Batu Lingga. Batu Lingga. Batu Lingga. Batu Lingga. Jauh dari sini ya, Bu? Hah? Jauh dari sini ya, Mbak. Batu Lingga itu dibawa dari Pejajaran. Soalnya dulu di sana kan pahamnya paham Hindu. Di situ ada lambang Dewa Siwa gini. Oh, Siwa. Dewa Siwa. Ada di wilayah sini juga. Ada di makam, di makam. ada lambang di bawah makam itu. Insya Allah selesai ini kita silaturahmi. Iya, nanti bisa ngangkat lah. Itu, ya, insya Allah. Itu mitos lah. Kalau katanya kalau kuat ngangkat 3 kali, katanya apa yang dicita-citakan. Insya Allah. Ya, semua ini kan kita nggak bisa semua tetap kepada Allah. Iya, tetap insya Allah gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Tapi kan kadang-kadang di suatu tempat-tempat ziarah suka ada mitos-mitos tertentu ya. Gitu. Jadi orang salah kaprah. Bagi saya sendiri ya yang penting tujuannya memohon sama Allah lantaran kita sini. Iya, kalau misalnya Batu Lingga, terus di situ ada sumur Balek Tambang, nanti suci muka katanya buat muka aura ini tuh kan karena sudah salah kaprah dari zaman dulu seperti itu. Jadi sampai sekarang masih berlaku gitu. Saya ngikutin Pak, yang penting kita tetap mauannya sama Allah. Oke, baik, Pak. Insya Allah tetap kita istiqomah dan minta ikhtiar minta kepada Allah, Pak. Iya, seperti itu. Ya udah, makasih Pak. Insya Allah ntar kita ke situ ya. Habis Jumat atau sekarang? Nanggung kan? Nanggung nggak, Pak? Nanggung mau Jumat dulu apa sekarang? Sebetulnya kalau sekarang bisa, soalnya kan nggak lama nanti kalau mau Jumatan ada di situ dekat masjid gitu ya langsung. Oke. Ya udah tuh sekarang. Ya sekarang ya. Oke, Pak. Ya, Sobat ATM. Tadi kita udah ngobrol di rumah juru kunci dari Batu Lingga ini, dan sekarang kita OTW ke tempat di mana peletakan batu lingganya. Tujuannya adalah kita ingin
tahu dan ingin tahu tentang sejarah-sejarah Kadipaten di Pulau Jawa. Sobat ATM, ikutin terus, kita tetap istiqomah dan ikhtiar dengan berbagai macam persoalan, karena ini hanya penelusuran yang kita ingin tahu tentang bagian dari sejarah. Sobat ATM, itu di depan juru kuncinya. Sobat ATM, jangan lupa like, comment, subscribe TV Medoran. Ini dia, kita belok kanan. Sobat ATM, belok kanan, juru kuncinya belok kanan. Oh, ini dia ini. Ntar ada mobil penambahan Cisago. Bisa kan? Bisa. Ada mobil. Ada mobil. Sampai sini aja. Parkir di pinggir. Sebelah kanan aja kan. Tuh, kita harus parkir di sini Sobat ATM. Nah, kita parkir di sini. Ya. Licin itu. Ya Sobat ATM, ini kita udah nyampe di lokasi dekat di mana Batu Lingga atau penambahan di daerah penambahan Cisago. Nah, Sobat ATM, jangan lupa like, comment, subscribe TV Medoran. Ini yang sepuh, bapaknya, kalau sini anaknya. oh gitu. Misalnya orang mau nyalon bupati, apapun kaitannya sepakat jabatan ke sini. Kaitannya sini. gitu ya. Kalau ekonomi ke sana. Kalau ekonomi ke sana ya. Iya, sana. Tapi kalau yang baru pertama ya pasti ke sini dulu. Enakan ke sini dulu ya. Karena bapaknya sih, baru ke sana. Iya, kan mana-mana kan bapaknya duluan. Bapaknya dulu, ya. Batu Lingga ini bagian dari sejarah juga ya. Iya. Itu masuk cagar budaya sudah. Iya, cagar budaya ya. Iya. Tapi pemerintah Kota Cilacapnya udah pernah ke sini belum? Iya, hampir setiap tahun. Hampir setiap tahun ya. Setiap tahun. Kita aja baru tahu nih. Tadi saya padahal tinggal di Sidarja dekat, baru tahu Pak. Oh, Iya, berapa tahun itu? saya udah 7 tahun kali. Di Sidarja. Iya, maksudnya pulang-pulang ke sini, ke pulang. Sidarja. Dapat istri orang sini. Iya, Pak? adiknya, kakaknya ini. Oh.
Kalau dari Sumatera banyak, Sumatera, Lampung, Oh, Medan, gitu ya. gitu. Kalau dari yang luar Jawa yang banyak, ini Batu Lingga. Oh, ini batu lingganya ya. Menurut Sanggar Budaya ini diperkirakan dibikin sekitar 800 tahun yang lalu lah. 800 tahun Ya, bersama penelitian. Itu. Dulu ada tiga yang hilang terakhir waktu zaman kakak saya itu tahun 1999 hilang balik sampai 3 kali, akhirnya sekarang kebalik lagi. Oh, nggak balik lagi. Iya, tadinya balik. Yang duanya. Yang dua itu bolak hilang, pertama balik sampai 3 kali, terus ya mungkin orang yang ngambil tahu kuncinya apa tahu rahasianya jadi nggak bisa balik lagi mungkin kan gitu. Iya, iya. Mungkin gitu. Nah ini cara ngangkatnya gini tapi nanti kita jaro dulu dari Jaro gini dulu. ya. Gini jadi Jara dulu. nah, Insya jaro, Allah ya. 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 Gitu. Ayo kita jara dulu. Jaro dulu. Ya. Jadi terima kasih banyak ya Mbak ya. Ya, sama-sama. Udah Ya, ini kita ke sini, antar kita ke sini, insya Allah semua ini kan kita tetap minta kepada Allah, ya kan? Iya. Jadi nyaraat itu intinya ikhtiar lah ya. Intinya Ya, kita ikhtiar. Secara spiritual ya kita secara kalkat sudah ada misalnya kerjaan atau usaha, secara spiritualnya kan nyaraat. Iya. Siapa tahu dengan nyaraat menjadi kelancaran lah segala hal, terutama kesehatan untuk zaman Kesehatan, sekarang ya. benar. Kesehatan dan kelancaran dalam segala hal. Ya, sebetulnya sih kalau ada waktunya ini besok mau Jumatan jadi Ya, makam sana, jadi kapan-kapan insya Allah nanti Ya. kalau kan udah ada nomornya tuh. Nanti kalau kita mau ke sini lagi, telepon Mbak biar ke makam sananya. Jadi itu makam yang sana itu makam anaknya ya Mbak? anaknya. Nah, itu bagiannya untuk kalau orang Jawa saya nggak mau. Apapun kan tetap kita minta kepada Allah. Iya kan? Nah, kalau di sini misalnya mau nyalon nyalek lah atau nyalon Oh gitu. kan biasanya ini larinya. Ya udah Mbak. Ya, makasih. Saya makasih banyak ya Mbak. Sama-sama, Insya Allah Ya, kita semoga ketemu sampai lagi. jumpa lagi lah, Ya. diberi kesehatan ya Mas ya. Iya Mbak. Semuanya lah ya Mas ya. Ya, ya.